Nah, kita latihan. Dari gambar ini, Anda melihat perbedaan atau persamaan. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdila Setianto di sesi vlogging tentang ilmu pemberdayaan diri. Secara khusus kita akan membahas dan membedah tentang apa itu NLP. Jadi materi kali ini saya pelajari dari workshop NLP tentunya dan pengalaman pribadi plus buku-buku yang saya baca. Sebelum kita lanjutkan, setiap kali saya buat video, saya akan selalu disclaimer bahwa apa yang ada saat ini hanya bersifat umum, tidak detail, tapi merupakan gambaran bagaimana NLP dikaji oleh banyak orang, lalu NLP diimplementasikan ke dalam profesionalisme. Oke, jadi tetap saran saya ikut workshop NLP agar Anda lebih berkembang. Oke, hari ini kita akan bahas namanya metaprogram, sebuah program atau skema atau pola yang berada di level meta dalam pikiran kita, yang berada di level pikiran bawah sadar kita, yang terbentuk dari proses tumbuh kembang sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan. Nah, metaprogram ini unik karena menurut perumusnya, Dr. Michael Hall, metaprogram itu bekerja dalam konteks tertentu. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin memberikan gambaran ya bahwa NLP itu sangat luas karena setiap satu konsep berpindah kepada satu orang, nanti aplikasinya berbeda. Jadi apa yang Anda akan pelajari tentang metaprogram ini hanya gambaran umum saja. Oke, hari ini kita akan bahas yang pertama adalah menemukan program meta atau filter mental bawah sadar Anda untuk mengetahui saja, untuk mengetahui bagaimana metaprogram orang lain, dan memperagakan ciri kepribadian orang yang Anda kagumi ya dengan metaprogram. Oke, kita kembali ke sini. Yang pertama, kita akan mempelajari dasar metaprogram hanya secara umum, tidak detail. Anda bisa cari di Google nanti. Sudah banyak orang yang membuat bloggingnya, bisa di internet Anda bisa cari kata-katanya tentang metaprogram. Dan kita akan bahas sedikit seperti saya bilang tadi. Nah, apa sebenarnya metaprogram? Adalah filter mental bagaimana seseorang memiliki pola pikir dan perilaku. Pola pikir dan perilaku, artinya kebiasaan-kebiasaan yang ada di level pikiran bawah sadar, seperti saya katakan tadi. Dan metaprogram ini unik, hanya bekerja dalam konteks tertentu. Namanya juga meta. Ada program, di atasnya meta. Nah, makanya namanya metaprogram. Nah, Michael Hall sendiri bilang ada 60 metaprogram dalam diri seseorang, tapi ternyata yang sering terjadi dalam sehari-hari atau yang sering dibahas adalah ada 5 atau 6. Nah, kalau misalkan nanti ditelusuri lagi lebih dalam, ini berhubungan sama konsepnya analytical Jung tentang MBTI. Jadi orang itu punya karakteristik tertentu berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau dulu pernah kita dengar sanguinis, phlegmatis. Nah, ini Michael Hall bilang pengembangannya. Nah, ada yang unik, untuk metaprogramming kita bisa mengetahui kriteria seorang dalam memperoleh sesuatu atau memutuskan sesuatu dalam konteks tertentu. Ya, sekali lagi metaprogram bisa terjadi dalam konteks tertentu, bahkan dalam orang tertentu. Misalkan, ada murid saya, itu dia suka sekali pelajaran matematika. Suka sekali. Tapi ketika dalam pelajaran bahasa Indonesia, dia nggak suka, menjauh. Kan berarti ada sebuah pengalaman di balik kejadian tersebut, di balik program tersebut. Ada apa sebenarnya? Apakah faktor interest, ketertarikan juga berpengaruh? Apakah faktor ketidaksukaan juga berpengaruh? Misalnya apa? Ada murid nggak suka sama saya, nggak suka. Tapi ada murid yang suka sama saya. Padahal gaya pengajaran saya sudah cukup santai. Nah, artinya ini yang unik. Nah, kita akan membahas ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 metaprogram, tapi secara umum saja Anda bisa cari. Dan saya sudah bahasa Indonesia kan. Oke, yang pertama adalah, oke, saya lagi tadi, metaprogram beroperasi pada konteks tertentu.
pada orang tertentu, pada situasi tertentu, tidak bisa digeneralisasi. Misalkan, wah dia penakut. Penakut dalam hal apa? Bisa jadi yang ditakutkan nggak hanya dalam pikiran ya, tapi bisa jadi dalam off-road, naik gunung, dia berani. Jadi artinya hanya bekerja dalam konteks tertentu. Nah, metaprogram dapat diketahui dan dikenali dari pola bahasa bagaimana seorang berbicara. Aku nggak mau, wah aku nggak suka. Oh boleh aja, ini berarti ada pola bahasa nih. Oh boleh saja, siapa takut. Nah, ini pola bahasa orang itu programnya apa dalam pikirannya. Dengan mengetahui metaprogram, kita bisa membuat profil seseorang berdasarkan subjektivitas cara berpikir kita. Kenapa? Artinya bisa jadi orang itu memang berani dalam hal tertentu atau takut dalam hal tertentu. Oke, lalu kita akan menjelajahi meta program dan perilaku. Artinya kebiasaan-kebiasaan seorang itu bisa dipelajari dengan perilakunya dia dari gerakan tubuhnya atau dari bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya. Ini unik dari NLP. NLP benar-benar mengkaji bagaimana seorang berpikir. Saya ingatkan lagi ya. Kalau ada orang yang nanya, apa itu NLP? Ya NLP mengkaji bagaimana pikiran berproses. Kalau NLP mengkaji bagaimana struktur manusia, kalau NLP bagaimana berproses dan subjektif dan misterius. Nah, kita masuk ke meta program pertama orang adalah reaktif dan proaktif. Reaktif artinya bekerja sesuatu karena alasan-alasan yang kita nggak tahu. Misalkan ada orang di demo, gitu kan? Di demo dia diem aja. Ketika ada satu alasan yang menyentuh hot buttonnya dia atau dia nggak suka, dia reaktif. Tapi ada orang yang di demo dia proaktif, dia melawan balik. Atau misalkan dalam public speaking. Public speaking ada orang yang proaktif bertanya, selalu bertanya atau menceritakan, ini proaktif. Atau kalau murid di sekolah selalu bercerita, bu guru, nah ini proaktif. Kalau reaktif, lebih baik dia ditunjuk. Dia nggak mau menunjukkan dirinya siapa. Nah, tapi dalam hal apa? Ada kecenderungan-kecenderungan itu, dia cenderung reaktif. Kalau disuruh, baru mau. Kalau nggak disuruh, dia nggak mau. Nah, dengan mengetahui pola seseorang ini, kita bisa melakukan pendekatan bagaimana persuasinya. Kalau orang reaktif, berarti kita bisa bilang seperti ini. Ayo, kamu bagus loh selama ini. Kamu sudah cukup baik. Kamu bisa ya. Itu reaktif. Jadi memotivasinya dia dari dalam. Kalau proaktif, adalah ketika orang yang tinggal difasilitasi saja. Oke, kamu udah bisa kan? Silahkan kerjakan sendiri. Nah, reaktif dan proaktif. Ada lagi istilahnya ini mendekat dan menjauh. Ini saya suka sekali ini digunakan dalam proses pendidikan. Ada juga karyawan. Jadi ada orang yang memang dia mendekati sesuatu untuk mencapai tujuannya atau melakukan sesuatu karena dia enggan. Nah, ini diilustrasikan dengan konsep stick and carrot. Jadi artinya kalau ada karyawan yang memang dia rajin, ya kita tinggal kasih bonus. Tapi kalau misalkan dia disuruh apa-apa harus nunggu, ya berarti dikasih ancaman atau treatment. Kalau kamu nggak mengerjakan itu, nanti kamu ini ya. Jadi artinya bahwa konsep mendekat dan menjauh ini bagus. Ada anak nih yang dia ingin mendapatkan ranking 1 karena ingin dapat bonus. Tapi ada anak yang ingin mendapatkan ranking 1 karena adanya tekanan. Nah, ini dengan mengetahui ini kita bagus. Nah, pola bahasa seperti apa? Kalau orang mendekati sama kayak tadi. Kalau kamu kerjaannya bagus, kamu akan saya berikan bonus. Tapi kalau yang menjauh, kalau kamu bagus, kamu nanti akan rugi. Nah, itu pola bahasanya. Selanjutnya adalah prosedural opsional. Nih, kita mengetahui nih, orang itu melakukan sesuatu, apakah dia berdasarkan sebuah prosedur atau opsional. Maksudnya apa? Contohnya nih, kalau orang prosedural, dia akan melakukan sesuatu secara bertahap. Tek, 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 bertahap. Nggak bisa kalau misalkan 1, 2, 3, langsung 4 di skip, nggak bisa. Cepat buntunya. Tapi ada orang juga yang opsional.
Dia bisa dengan banyak cara untuk melakukan sesuatu dan fleksibel. Nah, dengan mengetahui konsep prosedural dan opsional, kita bisa tahu bagaimana mendekati dan pola bahasanya. Contoh yang prosedural, tapi dalam konteks sesuatu aja ya. Misalkan dokter, insinyur, harus prosedural. Terus housekeeping, harus prosedural. Opsional, orang lapangan, tapi lagi-lagi kita tidak bisa mencap seseorang dalam konteks tertentu, dia cenderung seperti itu, tidak bisa. Harus kita pahami dulu pola ini bekerja di bagian mana. Nah, kalau orang prosedural kita ngomong seperti ini kalau mempengaruhinya nih. Oke, Anda bisa melakukan beberapa hal untuk memperbaikinya. Satu, Anda harus melihat lebih dalam. Dua, Anda harus membukanya. Nah, kalau orang opsional, buka aja terserah Anda. Nah, itu pola-pola mempengaruhinya atau pola komunikasinya. Selanjutnya adalah internal eksternal. Internal berhubungan dengan bagaimana dia mengevaluasi kerja atau pekerjaannya dia. Eksternal berarti butuh support. Ada orang yang internal seperti ini. Dia mengerjakan sesuatu nih. Dia udah cukup puas. Dia punya standar sendiri nih. Ini kerjaan aku bagus. Kalau eksternal dia butuh bantuan. Gimana kerjaan gue? Bagus nggak? Nah, dengan mengetahui orang ini butuh support atau memang dia mature, kita bisa ngasih persuasi seperti ini. Kamu udah bagus kok. Internal ya. Kamu udah bagus kok. Tinggal nanti dibagusin saja tahapan-tahapan selanjutnya. Kalau eksternal, dia akan bertanya, bagaimana nih kerjaan saya? Nah, kita bilang, oh ini udah bagus juga, tapi nanti tambahkan, tinggal nanti kamu lebih percaya diri untuk memperjuangkan ini atau melakukan ini. Internal, eksternal. Internal artinya dia yakin apa yang dia lakukan udah cukup baik. Eksternal itu butuh bantuan dari orang lain. Butuh pengakuan atau recognition. Ada lagi global and detail. Ada orang yang pengen lihat big picture-nya saja, gambaran luasnya saja, dia nggak bisa ke hal-hal detail. Kalau misalkan orang-orang yang global ini kita harus maklumi nih. Karena memang dia nggak bisa lihat detail. Misalkan seorang pimpin, presiden, pekerjaannya membuat dia harus melihat sesuatu secara global, nggak bisa detail. Direktur, makanya ada kerja-kerjaan orang yang detail. Nah, kita harus pahami mana orang yang memang jago ngide, mana memang orang yang bisa aplikasi dan implementasi. Kita harus pahami nih. Dengan kita mengetahui hal ini, kita jadi belajar bagaimana melakukan persuasi sama orang. Oh, dia memang orangnya global. Jadi kalau ngomong sama orang seperti ini, udah bagus kok, nanti tinggal di struktur aja. Nah, kalau orang detail, coba deh dibuat tahapannya lebih jelas lagi. Nah, global dan detail. Tapi lagi-lagi, metaprogram bekerja dalam konteks tertentu. Selanjutnya adalah perbedaan, persamaan dengan perbedaan atau persamaan. Ini ada 3 konsep nih. Ada orang yang sukanya berbeda. Beda, dia nggak mau hal yang sama dengan masa lalu. Ada orang yang sukanya sama. Kayak contohnya gini kalau orang perbedaan. Kok beda ya sama guru yang tahun lalu? Guru yang tahun lalu itu aku pengennya Anda seperti dia. Jadi dia pengen kita sama seperti guru tahun lalu. Nah, itu nggak masalah. Kalau misalkan ketemu orang seperti ini yang sukanya beda-beda, ini beda kok, nggak sama seperti tahun lalu. Kita ngeliatnya seperti itu. Kalau orang yang suka dengan persamaan, ini sama seperti tahun lalu. Jadi orang itu memang suka hal yang beda terus. Jadi nggak mau ada hal yang sama. Pengennya dengan yang lalu itu berbeda. Tapi ada juga orang yang pengennya sama terus ya. Tinggal lihat kata-katanya, menyesuaikan. Semua sama kok, nanti akan berbeda kok hasilnya. Nah, kata-kata seperti itu bisa Anda sampaikan untuk melakukan persuasif. Nah, kita latihan. Dari gambar ini, Anda melihat perbedaan atau persamaan. Apapun jawaban Anda benar. Apa yang Anda lihat pertama kali biasanya merepresentasikan bagaimana kecenderungan Anda berpersepsi atau berasumsi. Bisa jadi itu metaprogram Anda. Pertama kalinya apa? Beda atau sama. Oke ya? Nah, selanjutnya yang terakhir berhubungan dengan menangani perspektif waktu. Ada orang yang suka ngomong tentang masa lalu terus. Ada orang yang memang dia present, suka ngomong dalam kondisi saat ini. Ini juga kita harus perhatikan. Ada orang future oriented. Nah, dengan melihat bagaimana kecenderungan orang dalam berdiskusi, apa dia suka ngomongin masa lalu, dulu aku begini, saatnya sekarang, atau masa depan. Nah, kita bisa menyesuaikan pola bahasa. Orang ini fokusnya kemana, gitu ya. Selanjutnya adalah menggabungkan metaprogram. Jadi, seperti kita ketahui bahwa
tidak bisa seorang itu hanya bekerja dalam satu metaprogram tertentu. Ada banyak metaprogram dalam dirinya dan itu biasanya bervariasi. Jadi biasanya metaprogram ini muncul di zona-zona nyaman yang seseorang suka. Ya, misalkan saya dalam pekerjaan saya lebih suka hal-hal yang detail. Tapi kalau lagi ngobrol ketemu orang, saya sukanya general, nggak mau ngomongin yang detail. Nah, jadi artinya menggabungkan metaprogram. Nah, lalu yang terakhir adalah apa sih manfaatnya kita mengetahui metaprogram ini? Jadi kita bisa menambah keterampilan dari program tertentu yang belum kita miliki. Misalkan, saya termasuk orang yang general, berarti saya harus berlatih bagaimana untuk menjadi seorang yang detail. Saya orang yang proaktif, saya harus berlatih bagaimana menjadi reaktif. Nah, oke, di sini sudah azan. Ini dia tentang metaprogram. Anda bisa kembangkan lagi, bisa baca-baca buku. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalam. Bye.